pupuk yang kita pupukkan itu bisa terserap oleh tanaman karet kita tentunya ya, ataupun tanaman yang lain. Assalamualaikum semuanya teman-teman, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi ya bersama kita, tentunya masih di channelnya Dinar. Dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan di sore hari ini ya teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya. Dan pada kesempatan hari ini ya teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan hari ini kita akan memberikan satu cara di dalam pemupukan yang bagus, tentunya supaya di dalam pemupukan kita itu terserap oleh tanaman semua, tidak ada yang mubazir, istilahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi di dalam pemupukannya ini yang pertama ya teman-teman, yang perlu kita ketahui yaitu pH tanahnya dulu ya. pH tanah kita itu seperti apa. Oke ya teman-teman, jadi langsung saja kita praktek supaya teman-teman tahu bagaimana di dalam cara pemupukan yang bagus dan benar, supaya tanaman kita itu langsung menyerap pupuknya. Jadi pupuk itu tidak mubazir. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita akan praktekkan nih. Oke ya semuanya teman-teman, jadi kita akan memberikan satu cara di dalam pemupukan supaya intinya pupuk yang kita pupukkan di tanaman karet ini supaya teresap oleh tanaman semua ya. Jadi intinya tidak mubazir. Sebelum kita pemupukan ya teman-teman, jadi kita perlu tahu dulu ini pH tanah ya, pH tanahnya. Jadi kalau memang pH tanahnya itu tinggi ya, tinggi, intinya tidak normal ya, tidak normal, itu kalau bisa jangan dipupuk dulu ya teman-teman. Jadi perlu kita netralkan. Dan untuk cara menetralkan ini bisa kita pupuk menggunakan pupuk dolomit ya. Itu ya. Dan juga bisa untuk pupuk ekoparmin yang sistemnya kita semprot ya teman-teman. Itu ya. Oke. Jadi kita tes pH tanah ya. pH tanahnya kita akan lihat dulu seperti apa. pH tanahnya tinggi ataupun standar, kita langsung cek dulu ya. Ini ada alatnya ya. Ini adalah alat untuk cek pH tanah ya, pH tanah, kelembapan, dan matahari, sinar matahari ya. Jadi kita akan cek dulu bagaimana pH tanahnya, ataupun bagus ataupun tinggi. Itu ya. Oke, kita tes dulu ya teman-teman. Kita lihat saja di sini, kita tancapkan dulu ya. Seperti ini aja. Ini agak dalam ya, harus dalam supaya tahu kita ya. Oke ya teman-teman semuanya, jadi kita langsung saja kita lihat yaitu kelembapan tanah ya, kelembapan tanahnya dulu kita lihat ya. Kita dekatkan ya. Ini kelembapan tanah, iya ya, ya, kelembapan tanah itu 3. Intinya untuk kelembapan tanahnya ini kurang maksimal, kurang bagus ya teman-teman. Itu ya, cuman 3 ya di sini, ini ya, bisa dilihat ini ya, 3. Itu kelembapan tanahnya. Itu ya. Oke, kita langsung ke pH tanahnya ya. Kita lihat pH tanahnya.
pH tanah. Nah itu ya, pH tanah bisa dilihat teman-teman, ini 6. Nah ini ya, ini kalau 6 ataupun 5, 4 ini masih standar ya teman-teman, standar. Jadi tidak tinggi. Kalaupun tinggi ini 8 ya di sini. Nah 8 ini intinya pH tanah tinggi ataupun ini ya, zat asamnya itu tinggi. Jadi percuma kalau kita pupuk kalau zat asamnya ataupun pH tanahnya tinggi. Nah kalau ini sudah bisa kita katakan cukup lumayan bagus, karena pH tanahnya itu 6 ya, 6 sampai ke 5 ini ya, bisa dilihat 6 sampai ya 6 lah, 6 pas ya, 6. Jadi masih cukup lumayan bagus. Nah ini kalau tidak kita pupuk lagi menggunakan pupuk dolomit, ini sangat berbahaya, karena sedikit lagi ini pH tanahnya akan naik ya. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau masih 6 saja, ini masih bisa kita pupuk menggunakan pupuk karet ya tentunya, ataupun NPK ataupun pupuk yang lain itu bisa. Nah itu ya. Oke, kita akan memberikan caranya di dalam pemupukannya supaya tentunya bagus ya, langsung meresap oleh tanaman. Nah itu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, di dalam pemupukannya yang bagus supaya terserap oleh tanaman. Jadi seperti ini ya, setelah kita ukur pH tanahnya normal, bagus, kelembapannya pun cukup lumayan. Jadi waktunya kita langsung pupuk ya. Nah jadi ini pupuknya NPK ya, NPK Mutiara. Nah jadi kalau NPK kita cukup kira-kira segini saja ya. Nah seperti ini. Nah, ini sudah kita timbun saja. Nah ini dia langsung meresap ya teman-teman, tidak kena tidak terkena angin ataupun tidak menguap karena kita timbun. Nah itu ya, kita pupuk satu lagi di sini ya. Nah sini lagi kita pupuk, kita lubang dulu. Nah ini udah ya teman-teman, ini aja udah. Nah seperti ini ya teman-teman, langsung kita timbun ya, supaya pupuknya itu tidak menguap terkena angin ya. Nah itu ya. Nah oke semuanya teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana caranya di dalam pemupukan yang bagus dan benar, supaya pupuk ini teresap oleh tanaman kita ya tentunya. Jadi yang pertama kita ukur pH tanahnya dulu. Kalau memang pH tanah itu bagus dan standar, kita langsung bisa pemupukan ya. Nah tapi kalau pH tanahnya itu tinggi, nah ini kita usahakan tanah itu kita netralkan dulu supaya pH tanahnya normal. Setelah pH tanah normal baru kita pupuk seperti ini ya di dalam pemupukannya, supaya pupuk yang kita pupukkan itu bisa terserap oleh tanaman karet kita tentunya ya, ataupun tanaman yang lain ini bagus juga ya. Nah itu ya teman-teman. Oke semuanya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.